Ya, pada bagian ini kita akan membahas tentang prosedur dalam MIPS. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, prosedur atau function atau apa namanya, ya satu bagian subprogram yang bisa dipanggil kapan saja dan bisa dipanggil berulang-ulang gitu ya. Itu adalah hal yang umum ya. Kita membuat prosedur, kemudian prosedur itu dapat dipanggil dari program utama atau dipanggil oleh prosedur itu sendiri. Nah, kita ingin lihat seperti apa prosedur dalam MIPS. Oke, tahapannya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah menempatkan parameter ya yang dapat diakses oleh prosedur, kemudian kirim kontrol ke prosedur tersebut, kemudian menyiapkan storage ya, baru mengerjakan apa yang ingin dikerjakan dan hasilnya ditempatkan di tempat sesuai dengan program pemanggil ya yang dapat akses dan kembali ke program awal. Jadi prinsipnya ada program utama ya, kemudian program utama ini memanggil subprogram atau prosedur. Nah, nanti si prosedur ini akan mengerjakan satu hal ya, satu hal seperti misalkan prosedur untuk mencari faktorial gitu. Nah, nanti hasilnya akan dikembalikan ke variabel-variabel yang dapat diakses oleh program utama. Itu fungsi dari prosedur dan ini adalah tahap pemanggilan prosedur di dalam MIPS. Oke, yang pertama adalah argumen. Argumennya itu dapat disimpan di A0 sampai A3 ya. A0, A1, A2, dan A3 ini ada 4 argumen. Oke, jadi biasanya kita kalau manggil prosedur itu ada argumen atau variabel tempat mengirimkan nilai gitu. Nah, ada juga V0 dan V1 yaitu untuk menampung nilai yang dihasilkan dari prosedur. Ada juga return address ya, register RA itu fungsinya untuk kembali ke alamat awal, alamat program utama setelah dia memanggil prosedur. Kemudian ada juga stack pointer. Nah, stack pointer ini biasanya untuk menyimpan data cadangan ya biar tidak ditimpa gitu ya. Jadi disimpan dulu di dalam stack. Nanti kalau prosedurnya sudah selesai ya, dikerjakan, baru nilai tersebut dikembalikan ke register semula gitu. Kemudian ada jam ya, jam and link. Nah, jam and link ini bedanya dengan jam biasa itu ya, kalau jam biasa tidak ada yang disimpan untuk tempat kembali. Nah, kalau jam ending, dia menyimpan nilai program counter ke dalam register RA. Nah, nilai program counter yang disimpan di RA itu nanti digunakan untuk kembali ke program utama gitu. Nah, itu bedanya jam dengan jam biasa ya, dengan lompat biasa. Nah, JRRA, nah jam return ini buat kembali ke alamat asal pemanggil dari prosedur. Nah, ini alokasi MIPS untuk prosedur ya sebelum nanti memanggil prosedur itu sendiri. Nah, pada saat program utama akan memanggil prosedur, terlebih dahulu nilai parameter disimpan dalam argumen ya. Jadi nilai-nilai yang akan dioperasikan oleh prosedur itu disimpan di argumen. Dalam prosedur yang dipanggil, hasil akhirnya disimpan dalam register tempat penyimpanan hasil ya. Ada V0, V1. Kemudian register RA digunakan untuk menyimpan alamat untuk kembali ke program utama. Oke, ini beberapa register yang tidak boleh digunakan ya. S0 sampai S7, stack pointer, RA. Oke, dan stack di atas stack pointer.
Yang boleh adalah temporary, T0 sampai T7, A0, A3, V0, V1, dan stack di bawah stack pointer. Yang di atas stack pointer itu ya dia bisa digunakan untuk menyimpan data. Tapi kalau yang di bawah tidak bisa digunakan. Ini kita contoh ada prosedur leaf example dengan argumen GHIJ ya, di mana fungsi ini mengembalikan nilai F yaitu G ditambah H dikurangi I ditambah C. Oke, kita lihat di sini argumennya GHIJ ada 4. Nah, jadi pertama kita perlu menyimpan dulu data di stack ya. Setidaknya kita perlu menyimpan 3 elemen, 3 elemen. Maka 3 kali 4 itu berapa? 12. Ya, jadi kita sub immediate stack pointer dikurangi 12 dulu untuk nanti menyimpan nilai-nilai yang perlu kita simpan. Contohnya di sini adalah S0, T0, dan T1. Nah, jadi kita simpan ya T1 itu adalah stack pointer ditambah 8. Ini berarti elemen yang kedua ya, elemen yang kedua. Karena 2 kali 4 itu kan 8 ya. Nah, kemudian T0 itu disimpan di elemen ke-1 dan S0 di elemen ke-0. Nah, ini nilai dari S0, T0, T1 kita simpan dulu supaya apa? Ketika nanti dioperasikan, register ini boleh dipakai dan nilainya boleh diubah-ubah. Tapi di akhir, nilai dari T1, T0, S0 akan dikembalikan seperti semula. Nah, caranya adalah mengambil kembali nilai yang ada di dalam stack. Ya, stack itu tumpukan, ya, tempat menyimpan data. Nah, baru dioperasikan A0 ditambah A1 disimpan di T0, A2 ditambah A3 disimpan di T1, T0 ditambah T1 disimpan di S0, baru S0 ditambah 0 disimpan di V0. Nah, selesai nih. Baru S0 nilainya diambil lagi ya di load word dari stack pointernya ini kan di load word. Ini kan di store word, ini di load word diambil lagi. T0 juga diambil lagi, T1 diambil lagi. Baru posisi stack pointer dikembalikan ke semula. Tadinya dikurang 12 berarti sekarang ditambah 12. CR return address kembali ke alamat pemanggil. Oke, nah ini cara membuat prosedur dengan nama leave example. Leave example sendiri sebagai label gitu ya. Nah, dia mengerjakan ini dan kembali ke RA pemanggil ya. Berikutnya ini faktorial ya dengan inputnya bilangan n faktorial. Nah, kalau n-nya kurang dari 1 itu nilainya 1 ya. Jadi 0 faktorial itu 1. Nah, 1 faktorial berarti 1 kali 1 juga. Kalau dia 2 faktorial, 2 kali 1 kali 1 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi n kali faktorial n-1. Oke. Nah, kenapa kurang dari 1 langsung mengembalikan 1? Karena 1, kalau dia 0, 0 dikurangi 1 kan -1. Nggak ada faktorial -1. Nah, berarti kita mulai dari 1 ya. Berarti 1 kali, kalau misalkan n-nya 1 ya, 1 kali faktorial 0. Faktorial 0 itu 1. Nah, ini eh, prosedur yang memanggil prosedur. Prosedurnya adalah faktorial, tapi di dalamnya itu dipanggil lagi gitu, faktorial n-1.
Nah, kita lihat ini faktorial. Nah, kita perlu menyimpan nilai return address dan A0. Maka kita perlu dua elemen. Kita siapkan berarti di sini stack pointernya dikurang 8 karena untuk menyimpan dua elemen. Nah, disimpan RA kemudian disimpan A0. Nah, kemudian dicek gitu ya. Apakah A0 kurang dari satu? Kalau kurang ya sudah, nilai V0-nya diset menjadi satu, selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak kurang dari satu, maka kerjakan yang faktorial ini. Nah, jadi A0 kurang satu dulu, kemudian manggil ya jump and link faktorial. Jadi faktorialnya dipanggil lagi. Terus kerjain lagi, panggil lagi, terus kerjain lagi, panggil lagi, kerjain lagi, panggil lagi, sampai eh, sama dengan 0. 0 faktorial langsung dia mengembalikan nilai satu, kemudian dikali dengan satu faktorial dan seterusnya naik ke atas. Nah, di sini nilai A0 dan RA diambil kembali ya, load word A0, oke, kemudian load word RA, kemudian tadinya stack pointer dikurang 8, maka di sini ditambah 8. Berikutnya baru dikalikan A0 dengan V0. Ini berarti mengalikan N dengan N minus satu. Oke, ini jam return ke return address. Nah, ini contoh prosedur faktorial di mana dia memanggil ke dirinya sendiri secara berulang. Oke, nah berikutnya sistem call. Sistem call itu, nah ini ada fungsi untuk print, untuk read ya, untuk read integer, read float, read double, read string, ada untuk print integer, print float, double dan seterusnya. Nah, di sini nilainya nilai V0-nya di set satu 2 3 4 5 6 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan mau ngeprint integer, maka V0-nya di set satu. Integer yang akan dicetaknya disimpan di A0 gitu ya. Kalau akan mencetak float, maka V0-nya di set 2. Nilai yang akan dicetaknya disimpan di F12. Nah, begitu cara cara kita mengisi argumen di register V0 ya dengan argumen untuk sebelum memanggil sistem call gitu. Oke, layanan print string misalkan ya memerlukan alamat awal string karakter dengan directive.asciiz ya, membuat null terminate karakter string. Layanan read integer, read float, dan read double membaca seluruh baris input termasuk karakter baris baru. Kemudian read string sama dengan semantic routine fgets pada library Unix. Layanan SBRK mengembalikan nilai alamat blok memori yang mengandung n byte tambahan. Layanan ini digunakan untuk alokasi memori dinamis. Layanan exit menghentikan program yang sedang berjalan. Nah, ini contohnya ya. Mencetak nilai integer. Tadi kan kita lihat mencetak nilai integer itu V0-nya di set satu ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya. Print integer V0-nya di set satu. Nilai yang akan dicetaknya disimpan di A0. Nah, jadi A0 diisi dengan T2, berarti nilai yang akan dicetak adalah nilai isi dari T2. Oke, disimpan di A0, kemudian V0-nya di set satu, baru panggil syscall. Maka berikutnya adalah sistem akan mencetak nilai integer yang ada di dalam T2. Nah, begitu cara sistem call. Jadi V0 dan argumennya diisi dulu, baru syscall. Gitu ya. Ya, sama, membaca nilai integer, V0-nya di set 5 dulu, ya. Kemudian nilainya disimpan di
eh, apa store word ya v0 ke integer value. Oke. Pencetak string ya berarti v0-nya di set 4 ini untuk pencetak string. Stringnya disimpan di A0 baru syscall. Oke, nah itu adalah syscall. Nah, syscall dan I/O pada SPIM. Ya, ini SPIM adalah salah satu editor atau IDE untuk MIPS Assembly Language. Digunakan untuk membaca dan menulis nilai atau string dari input output dan mengindikasikan akhir program menggunakan sistem untuk memanggil rutin sistem operasi, menyimpan nilai tertentu dalam register V0 dan A0 A1. Jika terdapat hasil akan disimpan dalam register V0. Nah, ini ada PCSP, mungkin ada perkembangan terbaru juga ya. Nih, salah satu assembly, nah bisa pakai Notepad nanti disimpan di dalam .asm, kemudian dijalankan di PCSPIM, dan ini starting address-nya ya, 004 0000. Nah, ini contoh program perkalian. Jadi ini datanya ya, ASCII-nya masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Hasil perkalian adalah, nah, jika hasil sama dengan 9 maka nah, pertama menuliskan string 5 ke layar, string 5 yang ini ya. Oke, kemudian string 4 yang ini baris baru. Kemudian prosedur input satu ya ada input 2 dan seterusnya. Ganti baris itu string 4. Oke, nah dan seterusnya. Nah ini eh, jadi mengisi V0 dan A0 begitu caranya ya. Oke, nah sehingga ini kalau dijalankan ya nanti di SISPIM atau SPIM yang lainnya hasilnya akan seperti ini. Oke, nah itu sistem call ya, sistem call untuk print, untuk baca gitu. Baik itu integer, float, double. Oke, itu dan ini ringkasan dari opcode instruksi dalam MIPS ya, 0 untuk tipe R, 2 untuk jam, 4 branch, 5 branch, 8 penjumlahan immediate, 17 load upper dengan immediate, kemudian 35 load word, 43 store word. Nah, ini udah lebih lengkap lagi. Dan ini instruksi dalam MIPS. Nanti bisa dibaca ya dan bisa dilihat dan tasheet mungkin instruksi terbaru juga ada ya. Nanti ada add immediate, unsigned, add unsigned, and immediate, BQ, BGZ, dan seterusnya ya. Ini varian-varian dari instruksi dalam MIPS ya. Oke ya. Dari singkatannya kita bisa paham ya apa proses yang ada di dalam. Oke, itu bagian dari eh, pemrograman OS Assembly MIPS bagian akhir. Terima kasih.